warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Latifah Kotsarani, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2007911, Prodi Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu salah satu subtopik mata kuliah ilmu gizi yang diasuh oleh Bapak Ranggi Rahimun Insan SP MSI. Kita bahas yang pertama itu mengenai pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dan bagian tubuh secara keseluruhan. Adapun pengertian lain dari sistem pencernaan manusia yaitu mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua yaitu pencernaan. Pencernaan terjadi di saluran cerna mulai dari mulut hingga anus yang panjangnya kurang lebih 8-9 meter pada orang dewasa. Saluran cerna merupakan sistem yang sangat kompleks yang melakukan berbagai fungsi seperti menerima, menghaluskan, dan transportasi bahan-bahan yang dimakan, sekresi enzim cerna, asam, mupus, empedu, dan bahan lain. Pencernaan bahan-bahan yang dimakan, absorpsi dan transportasi produk hasil cerna, serta transport, penyimpanan, dan ekskresi produk-produk sisa. Ketiga yaitu macam-macam proses pencernaan makanan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama proses mekanis, yaitu proses pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Proses mengunyah yaitu memperkecil ukuran partikel makanan sehingga memperluas permukaan makanan. Enzim pencernaan yang dapat bekerja lebih baik. Proses peristaltik yaitu mengaduk dan mendorong makanan yang dimungkinkan oleh gerakan kontraksi dan relaksasi dinding saluran cerna sehingga makanan terdorong ke bawah dan menambah penghancuran makanan dalam bentuk yang lebih kecil serta mengaduknya dengan sekresi pencernaan. Yang kedua yaitu proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Berdasarkan letak dan proses pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Makanan yang mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Yang keempat yaitu proses pencernaan. Yang pertama di rongga mulut. Rongga mulut merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Di mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan serta air ludah sebelum makanan ditelan. Pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Yang kedua, esofagus. Kerongkongan atau yang dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Jadi pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Selama di lambung, makanan akan diproses secara kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan yang diantaranya seperti renin. Zat renin ini hanya dimiliki oleh bayi yang fungsinya untuk mengandapkan protein susu dari air susu ibu atau ASI. Seterusnya enzim pepsin. Zat yang satu ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang terakhir yaitu asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin lipase. Zat lipase fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat yaitu usus halus. Makanan dibawa ke usus halus untuk diserap kandungannya seperti lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa.
protein diserap dalam bentuk asam amino, sedangkan vitamin dan mineral dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa dicerna dan terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Yang keenam, rektum. Sisa-sisa makanan berupa feses yang tidak terserap didorong oleh rektum. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Yang ketujuh, anus. Sisa makanan yang tidak terserap akan dibuang melalui anus. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Yang kelima itu aktivitas dalam saluran cerna. Saluran cerna memungkinkan nutrien tersedia dalam tubuh. Ada 6 tahap yang utama dalam pencernaan. Yang pertama yaitu ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses penelanan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Yang keenam yaitu sistem atau alat pencernaan manusia. Secara garis besar, sistem pencernaan manusia yaitu berupa rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang ketujuh yaitu zat gizi pada makanan. Yang pertama, protein. Protein mengandung asam amino esensial dan esensial. Kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jika kebutuhan tersebut berlebih, maka akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. Yang kedua, lemak. Lemak diperlukan sebagai pelarut beberapa vitamin, sebagai bantalan lemak, pelindung jaringan tubuh, dan penghasil energi yang besar. Kebutuhan lemak orang dewasa adalah 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Yang keempat yaitu garam-garam mineral yang berupa kalsium, fosfor, besi, fluor, iodium, natrium, dan klor. Yang kelima, vitamin. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B1, B2, asam nikotin, B6, asam pantotenat, PABA, polybiotin, vitamin H, asam folat B12, dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Masuk kepada poin yang ke-8 yaitu mekanisme pencernaan zat gizi. Yang pertama, karbohidrat. Mulut pati, di dan trisakarida dalam jumlah terbatas. Yang kedua, lambung pati, di dan trisakarida dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, usus halus, di dan trisakarida menuju monosakarida dan diabsorpsi. Yang ketiga, protein. Yang pertama, mulut tidak ada. Yang kedua, lambung, protein berupa polipeptida. Yang ketiga, usus halus, yakni polipeptida menuju dipeptida. Selanjutnya, asam amino serta diabsorpsi. Yang ketiga, lemak. Yang pertama, mulut lemak merangsang pengeluaran enzim lipase lingual. Yang kedua, lambung, lemak berupa digliserida dan asam lemak dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, usus halus, lemak emulsi dan cairan empedu berupa digliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak menuju absorpsi. Yang keempat, fosfolipida berupa dihidrolisa oleh enzim fosfolipase menuju asam lemak dan fosfogliserida dan diabsorpsi. Yang kelima, ester kolesterol dihidrolisa oleh enzim kolesterol esterase pankreas menuju kolesterol dan diabsorpsi. Yang keenam, vitamin. Tidak mengalami pencernaan tetapi diabsorpsi dalam bentuk molekul vitamin. Yang ketujuh, mineral. Umumnya dicerna menjadi bentuk ion agar mudah diabsorpsi. Selanjutnya, absorpsi zat gizi. Terjadi pada permukaan usus halus yang terdiri dari lipatan-lipatan dan masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjol fili. Setiap fili terdapat ratusan sel yang masing-masing memiliki bulu sangat halus. Di celah-celah antar fili terdapat kripta-kripta atau leko-leko kecil berupa kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan getah usus halus. Umur sel-sel fili sangat pendek yaitu 2-5 hari. Cara absorpsi. Yang pertama, cara pasif. Zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Yang kedua yaitu cara fasilitatif, menggunakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi. Yang ketiga, cara aktif, yaitu menggunakan alat angkut protein dan energi. Dan yang keempat yaitu fagositosis atau pinositosis, yaitu membran sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi. Selanjutnya, pengaturan pencernaan dan absorpsi yakni berupa hormon saluran cerna,
sistem saraf, pH lambung, pembukaan sfinkter pilorus, sekresi bikarbonat dan pankreas, serta sekresi enzim. Selanjutnya, interaksi absorpsi dalam zat gizi. Vitamin C meningkatkan absorpsi Fe, vitamin D meningkatkan absorpsi Ca, kelebihan Ca, Zn akan menurunkan absorpsi Fe dan sebaliknya. Protein meningkatkan absorpsi Fe. Fitat, oksalat, dan tanin menghambat absorpsi Fe. Rasio P dan Ca mempengaruhi absorpsi Ca. Dalam keadaan defisiensi zat gizi, maka absorpsi akan meningkat. Antasida mempengaruhi pencernaan. Protein menurunkan absorpsi asam amino. Selanjutnya, transportasi zat gizi. Zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh setelah memasuki peredaran darah. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu gangguan dan kelainan sistem pencernaan. Yang pertama itu appendisitis, yaitu radang usus buntu. Dan yang kedua yaitu diare. Diare merupakan feses yang sangat cair akibat dari peristaltik yang terlalu cepat. Yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit, yakni kesukaran di dalam proses defekasi saat buang air besar. Keempat yaitu maldigesti, yaitu terlalu banyak makan atau makan suatu zat makanan yang merangsang lambung. Yang kelima yaitu parotitis. Parotitis merupakan infeksi pada kelenjar parotis yang disebut juga dengan gondok. Dan yang terakhir yaitu serostomia, produksi air liur yang sangat sedikit. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.